Halo Swipers, tahukah Anda jika kanker serviks merupakan kanker dengan insiden kanker kedua terbanyak pada populasi wanita di Indonesia? Angka kasus baru pada kanker serviks di Indonesia mendekati nilai 10%, di mana pada kasus tersebut mayoritas 70-80% wanita terdeteksi pada stadium lanjut, yaitu lebih dari stadium 2B. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab angka kematian dari penyakit kanker serviks yang menduduki peringkat ketiga terbanyak pada diagnosis kanker. Sebagai peringatan Hari Kanker Sedunia pada tanggal 4 Februari, saya akan bahas peran farmasi dalam pencegahan kanker serviks di Indonesia. Yuk kepoin bersama saya, Apoteker Dinda Monika Nusantara Ratri, dosen Fakultas Farmasi Universitas Airlangga, sekaligus praktisi farmasi klinik di Rumah Sakit Universitas Airlangga, hanya di Farma Kepo, kepoin abis farmasi. Kanker serviks merupakan kanker yang dimulai dari area serviks atau leher rahim yang kemudian dapat berkembang menuju ke arah uterus, dan 95% kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papillomavirus atau yang biasa disebut oleh HPV. Pada umumnya, tidak ada tanda dan gejala khas pada tahap awal kanker serviks. Karakteristik pada tahap lanjutan, gejala yang mungkin muncul adalah kutil pada daerah vagina, perubahan pada bau cairan vagina, nyeri pada daerah panggul, pendarahan pada periode-periode di luar periode menstruasi, setelah menopause, dengan konsistensi darah mayoritas lebih cair. Sehingga apabila pasien tidak segera terdeteksi dan penanganan di fasilitas kesehatan lanjutan, maka akan mengalami pendarahan vagina terus-menerus, terjadi hidronefrosis, gagal ginjal, pembesaran di kelenjar limfa, dan kanker metastasis. Dari keluhan ini, Swipers bisa meminta pasien untuk segera melakukan pemeriksaan lanjutan ke fasilitas kesehatan yang memadai. Strategi penanganan kanker serviks. Sebagai bentuk promotif dan preventif terkait penyakit oleh tenaga kefarmasian, penting juga diketahui beberapa strategis penanganan kanker serviks. Dalam menangani kanker serviks, pemerintah sudah membuat The National Cervical Cancer Elimination Plan for Indonesia pada tahun 2023 hingga 2030. Salah satu strateginya adalah yaitu service delivery. Pada tahap ini, salah satunya dengan memberikan vaksinasi sebagai bentuk pencegahan primer pada kanker serviks Swipers. Berdasarkan rekomendasi WHO, pemberian vaksin ini paling efektif pada wanita yang tidak memiliki pengalaman konsepsi atau tidak aktif secara seksual, yaitu pada rentang usia 9-26 tahun. Pemberian profilaksis vaksin HPV dilakukan berseri pada 3 dosis. Pemberian yang pertama adalah pada bulan ke-0. Pemberian kedua adalah bulan rentang ke-1 dan kedua, dan periode ketiga adalah bulan ke-6 setelah pemberian dosis pertama. Selanjutnya, akan diikuti dengan pencegahan sekunder berupa screening atau diagnosis awal. Pemeriksaan ini antara lain IVA, pap smear, dan screening lain yang dicanangkan oleh pemerintah. Pada pertengahan tahun 2023 dimulai uji coba pemeriksaan HPV DNA pada wilayah ibu kota. Sehingga Swipers yang saat ini berada di tengah komunitas memiliki peranan penting menyebarluaskan informasi program pemeriksaan tersebut pada masyarakat sekitar. Deteksi rutin ini dapat mempercepat proses penanganan yang tepat pada kasus prekanser dan kanker invasif. Selain itu, dengan deteksi rutin, pengobatan-pengobatan lain yang timbul oleh karena tahap lanjutan perkembangan kanker dapat segera ditangani. Obat kemoterapi. Kemoterapi bertujuan menghentikan pertumbuhan sel kanker, baik dengan cara membunuh sel tersebut maupun menghentikan pembelahannya. Dalam 30 tahun terakhir, agen platinum cisplatin merupakan agen kemoterapi yang paling banyak digunakan. Namun, tingkat responnya lebih rendah pada terapi penyakit berulang, sehingga dilakukan beberapa upaya untuk menguji obat lain dengan penggunaan kombinasi. Kombinasi agen platinum ini diantaranya dengan terapi targeted, antibodi monoklonal, imunoterapi, dan juga radioterapi. Saya akan menjelaskan beberapa mekanisme kerja obat kanker serviks. Yang pertama adalah golongan obat platinum. Obat yang digunakan adalah cisplatin dan karboplatin. Obat kemoterapi ini merupakan golongan agen pengalkilasi yang mengandung logam platinum
Cisplatin bekerja dengan merusak DNA sel yang sedang membelah dan menghentikan atau memperlambat pertumbuhan sel kanker dan sel lain yang sedang membelah dengan cepat dan menyebabkan kematian pada sel tersebut. Yang kedua, golongan targeted therapy. Bevacizumab adalah agen yang biasa digunakan untuk kanker serviks. Terapi penghambat angiogenesis yang bekerja dengan memblokir protein yang disebut VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor. VEGF ini diproduksi beberapa sel kanker dalam jumlah besar, sehingga dengan memblokir VEGF dapat menyebabkan pertumbuhan pembuluh darah yang dibutuhkan sel kanker untuk tumbuh tidak terjadi. Selanjutnya, imunoterapi. Salah satu pengobatan yang sering digunakan adalah pembrolizumab, yaitu agen dengan cara kerja membalikkan resistensi kekebalan yang dimediasi tumor dan bekerja dengan meningkatkan pertahanan alami sistem kekebalan tubuh untuk membasmi sel tumor. Teknik aseptis obat sitostatika. Swipers, mengingat obat kemoterapi tidak hanya membunuh sel kanker, tetapi juga menginvasi sel normal, maka beberapa efek samping dan kejadian mungkin akan muncul jika pengelolaan obat sitostatika tidak sesuai standar. Maka, pengelolaan obat sitostatika penting diketahui oleh para swipers semuanya. Beberapa perhatian yang perlu diketahui adalah perhatian terhadap standar proteksi APD minimal yang diperlukan, standar fasilitas unit farmasi aseptik, tempat pencampuran sediaan steril, terutama sediaan sitostatika yang tergolong biohazard dose, tipe biological safety cabinet minimal yang perlu diadakan oleh farmasi, standar sarana prasarana, teknik khusus yang perlu dimiliki tidak hanya dari sisi pencampuran, tetapi seluruh tahapan prosedur sanitasi, penyiapan, pembersihan, penanganan limbah, dan tahapan penting lain. Ilmu farmasetika, biofarmasetika, farmakokinetika yang telah kita dapatkan membekali tindakan meminimalisir kontaminasi sterilitas, inkompatibilitas terhadap sifat fisikokimia, dan stabilitas obat, kesalahan dosis, dan ketidaktercampuran obat. Kembali, yang tidak kalah penting yaitu sumber daya manusia yang terlibat. Sumber daya manusia yang terlibat perlu mendapatkan pelatihan yang cukup dan terstandar. Sehingga swipers, kesimpulan pada agenda kali ini adalah kanker serviks memang merupakan kanker penyebab kejadian kematian terbesar kedua di Indonesia. Oleh karenanya, perhatian terkait keluhan yang terjadi, potensi gejala-gejala yang menyerupai pada kanker serviks membutuhkan penanganan lebih lanjut. Bentuk penanganan dapat berupa pemberian vaksin, screening awal, pengobatan yang sesuai dengan alur pengobatan, farmakologi, dan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya, peran kita sebagai apoteker dalam pengelolaan dan pengkajian obat-obat sitostatika sangat penting dalam menjamin keberhasilan capaian kemoterapi pada pasien kanker serviks. Oleh karena itu, tingkatkan keahlian kita sebagai apoteker dalam penanganan obat sitostatika sesuai panduan yang sudah ditetapkan. Saya mau info juga nih, kalau SwipeRx belanja bisa menjadi sahabat mitra apotek dalam memenuhi kebutuhan stok sediaan obat untuk bisnis apotek milik Swipers. Nikmati berbagai program menarik yang tentunya dapat menguntungkan dan sayang untuk dilewatkan. Segera download aplikasi SwipeRx di Google Play Store dan App Store. Belanja kebutuhan apotek Anda pasti aman, nyaman, cuan, hanya di SwipeRx Belanja. Sampai di sini dulu ya Swipers untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share video ke rekan sejawat farmasi yang kamu kenal, sama nyalain juga lonceng notifikasi supaya bisa mendapatkan notifikasi konten-konten kefarmasian yang terbaru dari SwipeRx Indonesia. Tetap jaga kesehatan ya, Farma Kepo, kepoin abis farmasi. SwipeRx.